intro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, seger waras, rahayu. Sebagai insan yang beriman dan bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan ridhonya kita masih diberikan seger kewarasan. Kita doakan saudara-saudara kita yang saat ini sedang sakit, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan. Amin. Sedulurku kabeh, warga masyarakat Blora yang berbahagia, dalam suasana bulan suci Ramadan 1441 Hijriah ini, kami Kepala Staf Kodim 073 0721 mewakili Komandan Kodim 0721 Blora mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di hari yang ke-23 bagi yang menjalankan, dan mudah-mudahan ibadah puasa kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada siang hari ini kami menyampaikan perkembangan terbaru pandemi COVID-19 di wilayah Kabupaten Blora, antaranya sebagai berikut. Pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 pukul 13.00 WIB, 1. Orang tanpa gejala atau OTG 179 orang. 2. Orang dalam pemantauan ODP 46 orang. 3. Pasien dalam pengawasan PDP 13 orang. 4. Rapid test reaktif 71 orang. 5. Positif COVID-19 ada 14 orang terdiri, dirawat 11 orang dan meninggal 3 orang. Kabupaten Blora sampai dengan saat ini pemudik sudah mencapai 31.638 orang. Kalau melihat perkembangan COVID-19, kita semua tentunya sangat prihatin karena wilayah Blora dalam kondisi zona merah dan makin bertambah warga yang positif COVID-19. Untuk itu dihimbau kepada masyarakat yang sudah mudik dan yang paling menonjol bagi masyarakat yang pernah bepergian ke Pondok Pesantren Temboro, Magetan, agar melaksanakan isolasi mandiri selama 14 hari di rumah atau mungkin di desa-desa yang ada ruang isolasinya sesuai dengan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah Kabupaten Blora. Lakukanlah dengan penuh kesadaran agar penyebaran COVID-19 bisa segera berakhir. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada sedulur kabeh yang sudah menyiapkan tempat isolasi mandiri di kampungnya masing-masing. Saya menghimbau buat sedulurku kabeh, masyarakat Blora, demi kebaikan dan kesehatan kita bersama, dimohon agar tidak berkerumun atau nongkrong di warung-warung hingga larut malam. Ini semua untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Mari kita himbau mari kita ikuti himbauan pemerintah untuk tetap selalu menjaga kesehatan dan menghindari tempat-tempat yang kemungkinan terjadi penyebaran virus COVID-19. Sebagai warga yang baik tentunya wajib mematuhi himbauan pemerintah. Di antaranya selalu menggunakan masker jika keluar rumah, pembatasan social distancing, menjaga jarak, mencuci tangan dengan air mengalir dan menggunakan sabun, tidak menggunakan tangan untuk mengusap muka, hidung, mulut, dan tetap di rumah. Yang terpenting, terapkan pola hidup bersih dan sehat. Demikian konferensi pers siang hari ini sebagai pedoman kita semua dalam memutus rantai penyebaran pandemi COVID-19 di wilayah Kabupaten Blora. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada sedulurku kabeh warga masyarakat Blora yang sudah mengikuti himbauan dan anjuran pemerintah. Semoga
Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan perlindungan dan mengabulkan segala doa-doa kita. Semoga wabah virus COVID-19 ini segera dapat berakhir di wilayah Kabupaten Blora khususnya dan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya. Amin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Seger Waras Rahayu. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan dan mengingatkan sekali lagi yang barangkali sudah sering diingatkan, disampaikan terkait dengan instruksi Menteri Perhubungan dengan kegiatan mudik Lebaran. Bapak Ibu yang saya hormati, segenap warga Blora yang saya muliakan, dan terutama juga warga Blora yang berada dan berdomisili di luar kota Blora, yang pada saat ini tentunya kami ingin menyampaikan sekaligus juga menyampaikan klarifikasi terkait dengan informasi-informasi yang beredar barangkali beberapa saat yang lalu, dan kami tegaskan, kami sampaikan pada siang hari ini bahwa larangan mudik masih berlaku. Tidak ada informasi yang benar terkait dengan kendornya pelaksanaan mudik Lebaran. Oleh karena itu, kepada Bapak dan Ibu, terutama saudara-saudaraku yang berada di berdomisili di luar kota Blora, agar supaya bisa menahan diri terkait dengan upaya kita bersama dalam rangka memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Dan juga kami sampaikan terkait dengan informasi ini dengan adanya surat edaran gugus tugas instruksi Menteri Perhubungan yang disampaikan melalui gugus tugas terkait dengan pelaksanaan mudik Lebaran. Hanya memang ada beberapa ketentuan bagi yang pertama untuk ASN, TNI, Polri, kemudian terkait dengan lembaga-lembaga negara yang melaksanakan tugas di luar daerah. Kemudian yang kedua itu terkait dengan bagaimana untuk rujukan pasien darurat, kemudian juga bagi warga masyarakat yang berhalangan, ada yang meninggal dunia dan lain sebagainya, yang ini memang diberikan kelonggaran secara khusus. Secara khusus diberikan kelonggaran untuk melakukan perjalanan luar daerah. Namun demikian perlu ada catatan bahwa harus tetap mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Yang pertama tentunya persyaratan ini menjadi salah satu acuan dalam pelaksanaan pergi keluar daerah. Yang pertama adalah identitas, kemudian surat yang menyatakan betul-betul yang bersangkutan dalam kondisi yang sehat dan tidak terkena terlepas dari virus. Juga dibuktikan dengan surat dokter. Kemudian berikutnya juga bagi ASN, bagi TNI Polri ini pun juga diberikan kelonggaran, tentunya juga dengan harus melakukan satu protokol kesehatan dengan memberikan kelengkapan surat tugas. Surat tugas dari pimpinan masing-masing unit kerja, instansi, dan ini tentunya ini akan harus dibawa setiap saat pada saat melakukan perjalanan luar daerah. Bapak dan Ibu, sekali lagi kami berharap kepada saudara-saudaraku yang berada di luar kota untuk berpikir ulang untuk bisa mudik. Karena pemerintah dalam hal ini sampai dengan hari ini terus menambah beberapa titik checkpoint, membedah beberapa pos-pos pemantauan yang ada di wilayah-wilayah perbatasan masuk kota. Sehingga jangan sampai ketika Bapak dan Ibu melakukan perjalanan mudik sampai di tengah jalan atau bahkan sudah hampir sampai di lokasi tempat tujuan harus dikembalikan oleh petugas. Sekali lagi harapan kami Bapak dan Ibu, mari kita ikuti protokol ini dengan sebaik-baiknya sehingga betul-betul untuk proses percepatan
penularan COVID ini bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan yang terakhir, kami sampaikan terima kasih kepada teman-teman petugas yang ada di lapangan, yang ada di pos pantau, yang ada di pos pelayanan terpadu, yang ada di pos checkpoint, terutama yang ada di wilayah Kabupaten Blora ini, baik dari unsur Polri yang meliputi wilayah Polsek, kemudian unsur TNI, juga ada petugas-petugas dari Koramil setempat, kemudian juga tak lepas juga untuk petugas-petugas Posyandu yang selama ini bisa bergabung dengan kami untuk melaksanakan tugas-tugas ini. Harapan kami semoga tetap semangat dan tetap menjaga kewaspadaan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya dari Rumah Sakit Dr. Seno Blora melaporkan bahwa saat ini di isolasi Rumah Sakit Blora merawat 5 orang dengan status PDP. Kemudian di Bakti Fatma merawat 25 pasien. Jadi penuh, sementara kita masih merehab, mudah-mudahan bisa menambah. Dan teman-teman yang para medis yang rumah sakit yang tadinya 5 di Hotel Mustika sudah dinyatakan negatif 2, jadi sudah pulang ke rumah. Kemudian ini malah dari rumah sakit tentara Blora itu ada 14 yang rapid positif, sekarang dirawat juga di Hotel Mustika Blora. Jadi saya mohon dukungannya supaya mereka bisa cepat baik dan hasilnya baik sehingga bisa kembali. Dan saya mohon kepada masyarakat di Lampung bahwa teman-teman yang dinyatakan negatif mohon bisa diterima, ya, jangan dijauhi, jangan diasingkan dan sebagainya, karena sudah dinyatakan positif negatif berarti sudah bisa berinteraksi dengan siapapun. Jadi mohon dengan sangat, ya, karena dukungan ini sangat penting supaya kita para tenaga kesehatan bisa terus berjuang bahu membahu dan bekerja keras sehingga kita bisa melayani masyarakat dengan baik. Dan saya juga mohon kepada masyarakat untuk jujur dalam waktu kita mengisi checklist maupun berwawancara, karena ini sangat berdampak pada apa yang panjenengan katakan, sehingga teman-teman dari kesehatan bisa mengambil sikap. Ya, jadi dengan kejujuran ini jangan khawatir, kita tidak akan mengabaikan atau tidak akan memberikan pelayanan. Justru dengan kejujuran ini kita bisa melakukan tindakan sesuai dengan SOP yang ada di dalam rumah sakit. Sekali lagi saya mohon kejujurannya dan kerjasamanya. Jadi mereka sudah dinyatakan negatif, ya, terutama untuk teman-teman yang dari pesantren Temboro itu kemarin sudah dikembalikan 2, itu ya coba tolong diterima di masyarakat, ya, karena sudah dinyatakan negatif, ya berarti sudah sembuh dengan baik. Dan juga saya ucapkan semangat dan terus berjuang, apresiasi yang setingginya kepada para tenaga kesehatan yang telah bahu membahu bekerja keras, jenuh itu pasti, tapi dengan kita bekerja dengan ikhlas dan disertai dengan doa, mudah-mudahan ini juga bisa berakhir. Dan saya juga terima kasih sekali lagi kepada para donatur yang sampai sekarang masih memberikan sumbangan-sumbangan, sehingga mudah-mudahan Allah akan memberkati kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.